Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaula muda merdeka. Kita sebutin merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 2022. Pagi ini saya akan memandu podcast kita hari ini, yang mana akan dibawakannya materi itu diantaranya yang pertama netralitas PNS dan stereotip PNS oleh Mas Arjuna Mandala Putra, yang kedua digital talent oleh Mas Firot Hidayatullah, yang ketiga sistem merit oleh Mbak Muji Asri Astuti, dan yang keempat adalah Aku Bukan PNS Parasit oleh Aditya Siningsiyama. Oke, untuk mempersingkat waktu, nanti kita ke narasumber yang pertama, yaitu Mas Arjuna Mandala Putra. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Ibu Atia. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan kali ini. Oke, Mas Arjuna, coba dijelasin dong apa sih manfaatnya jika kita itu menerapkan kenetralitasan kita sebagai PNS. Sebelum kita ke manfaat, alangkah baiknya kita ke latar belakang dulu, Ibu Atia. Kenapa sih PNS itu harus netral seperti itu? Nah, ada sedikit materi yang perlu saya sampaikan. Seperti ini kurang lebihnya. Netralitas ASN merupakan salah satu asas yang mengatur penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Nah, netralitas ASN ini sendiri diartikan tidak berpihak atau tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, netralitas ASN atau aparatur sipil negara merupakan hal yang perlu terus dijaga dan diawasi, khususnya pada masa-masa terkait masa-masa politik, terkait kebijakan-kebijakan publik yang harus kita emban. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk menjawab pertanyaan Mbak Atia tadi, kita sebagai ASN tidak akan mudah terpengaruh atau terintervensi oleh pihak lain dalam mengambil keputusan publik. Nah, mungkin seperti itu Mbak Atia terkait manfaat dari netralitas ASN. Oke, baik. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menjaga keutuhan dan keamanan negara ya, bahwa ASN itu harus menjaga netralitas itu sendiri ya. Nah, Serta sekali Mbak Atia. ada yang lagi yang mau dijelaskan Pak Arjuna? Mungkin terkait netralitas ASN hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada sedikit juga stereotip yang menjadi paradigma di masyarakat. Nah, perlu saya sampaikan juga di sini bahwa stereotip PNS mungkin sebagian orang melihat ASN itu identik dengan kerja yang santai dan hanya melakukan pekerjaan rutin. Nah, hal ini terjadi karena di berbagai kesempatan masyarakat menyaksikan ulah oknum sebenarnya itu, oknum PNS yang lagi asik saja belanja di pasar ataupun melakukan aktivitas sosial lainnya. Nah, maka dari itu ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Kita memang harus memegang erat nilai berakhlak dan sebagai wujud dari implementasi dinas kita setiap hari. Mungkin seperti itu Mbak Atia yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Mas Arjuna untuk penjelasannya. Baik, kita akan ke pemateri atau narasumber yang kedua, Pak Firot Hidayatullah. Selamat pagi Pak. Pagi juga Bu. Ya, Pak Firot, ini kan yang kedua itu tentang digital talent ya. Seperti kita ketahui, manusia itu sehari-hari tidak lepas dari yang namanya digital ya. Nah, ada nggak sih program pemerintah itu untuk meningkatkan keterampilan kita dalam dunia digital, khususnya bagi PNS ini? Baik Bu, sebelumnya saya mau ngasih sedikitkan pengertian apa itu digital talent Bu ya. Digital talent sendiri diartikan sebagai sumber daya manusia dengan kemampuan menguasai teknologi digital. Di Indonesia saat ini memasuki revolusi industri 4.0, di mana pemerintah telah mencanangkan transformasi digital nasional dan ada 5 arahan dari Presiden Joko Widodo tentang transformasi digital.
Untuk menyiapkan talenta digital ini, salah satu kementerian yang diamanai adalah Kominfo. Untuk pemenuhan kebutuhan talenta digital ini diadakannya program yang namanya DTS atau Digital Talent Scholarship. Digital Talent Scholarship hadir untuk mempersiapkan SDM masa kini menjadi talenta digital andal di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan mencetak profesional di bidang digital yang memiliki keterampilan dan daya saing tinggi melalui program pengembangan SDM digital yang difokuskan untuk membantu akselerasi transformasi digital di Indonesia. Jadi, pemerintah mengambil langkah diadakannya itu tadi DTS untuk meningkatkan keterampilan di bidang teknologi. Di program Digital Talent Scholarship bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing produktivitas profesionalisme SDM di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara. Baik, sepertinya itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sirot. Berarti pemerintah itu mendukung ya program DTS tersebut untuk meningkatkan kualitas dari para ASN itu sendiri ya di dunia digital. Iya betul Bu, pemerintah sangat mendukung. Terima kasih Pak Sirot atas penjelasannya. Ya sama-sama Bu. Materi yang ketiga yaitu sistem merit yang akan disampaikan oleh Ibu Mujiati Triastuti. Selamat pagi Ibu Muji. Selamat pagi Bu Atia. Ibu Muji, sepertinya sistem merit ini kurang terlalu famous ya, atau kurang mengetahui apa itu sistem merit. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Muji apa sistem merit dan manfaat dari sistem merit itu tersendiri. Silakan Ibu. Baik Ibu Atia, sedikit menyampaikan materi sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Atia. Sebenarnya ada pengelolaan SDM yang harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mendukung misi utama organisasi dan mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan tentunya. Dalam hal ini dibutuhkan sistem yang bersifat efisien, efektif, adil, terbuka, dan juga transparan, dan bebas dari kepentingan politik individu kelompok tertentu. Kondisi ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai untuk bekerja dan berkinerja. Karena dengan kondisi ini, mereka merasa dihargai, Bu. Jadi seperti apa sih sistem merit itu kan? Sistem merit ini pada dasarnya adalah konsepsi dan manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan objektivitas yang dilaksanakan pada semua tahapan dan pengelolaan SDM, mulai dari perekrutan, pengangkatan, penetapan, hingga ke promosi jabatan. Manfaat dari sistem merit ini ada manfaat untuk organisasi dan untuk pegawai. Untuk organisasi, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan juga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Dan selain itu, sistem merit juga bermanfaat bagi pegawai tentunya, dengan menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas dirinya. Terima kasih, Bu Atia. Baik, terima kasih Bu Muji. Sepertinya menarik sekali ya sistem merit ini. Kesimpulannya kalau saya tangkap berarti sistem merit ini pengelolaan manajemennya itu lebih tertata ya dan lebih ditingkatkan lagi agar
kesejahteraan dan juga kualitas diri sebagai ASN itu sangat adil. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, untuk narasumber yang keempat, yaitu Aku Bukan PNS Parasit oleh Bapak Aditya Sumistiana. Bapak Adi, seperti kita ketahui, para PNS ini ya suka nantinya males gitu ya, atau nanti kurang semangat gitu. Apa sih tips and triknya supaya kita sebagai PNS ini terhindar dari sebutannya PNS Parasit? Kami persilakan Bapak Adi. Baik, terima kasih Bu Atia terkait pertanyaan apa sih tips dan trik agar kita tidak jadi PNS yang parasit. Sebelum kita membahas apa saja tips dan trik agar kita tidak menjadi PNS yang parasit, perlu kita ketahui dahulu nih terkait manajemen ASN. Jadi manajemen ASN itu adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN. Dan perlu kita ketahui juga bahwa ASN memiliki kedudukan serta peran, yang dimana kedudukan dari warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, untuk peran ASN itu sendiri adalah kita sebagai ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik. Serta yang ketiga sebagai perekat pemersatu bangsa. Jadi seperti itu. Agar kita bagaimana kita tidak disebut sebagai PNS yang parasit. Sebenarnya parasit itu sendiri artinya kan tidak menguntungkan. Dalam arti kata lain merugikan. Betul kan? Nah, berarti kalau PNS atau pegawai parasit itu sama saja pegawai yang tidak menguntungkan, yang dimana tidak memiliki effort atau kontribusi yang diberikan untuk tempat kerjanya, yang bisa saja tidak menguntungkan untuk rekan kerjanya ataupun instansi unit kerjanya. Jadi, pegawai yang parasit itu kerjanya hanya pagi nunggu sore, atau malah kerja hanya menunggu gaji saja nih, sehingga tidak ada niatan untuk mengembangkan ataupun memiliki ide-ide yang bisa disalurkan. Sehingga kerjanya ya hanya ngikut saja, mau ada apa ngikut, giliran apa ngikut aja. Jadi tidak mau bekerja sama dengan rekan kerja dan instansinya. Yang menyebabkan PNS itu menjadi parasit sebenarnya ada banyak faktor sih. Tapi salah satunya yaitu kurangnya semangat dan motivasi untuk bekerja. Banyak nih faktor yang mungkin terjadi. Mungkin saja karena nggak semangat gara-gara rekan kerjanya tidak nyaman, tidak enak, ataupun tempat kerja yang tidak sesuai. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah, Ibu. Karena kita sebagai seorang pegawai harus mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi. Jadi kita harus profesional antara itu dengan rekan kerja maupun tempat kerja. Meskipun begitu, mau nggak mau kita harus tetap profesional. Nah, ini nih, bagaimana sih tips dan trik untuk menghadapi agar kita tidak jadi PNS yang bersifat parasit? Mengatasinya yaitu dengan kita harus membakar semangat dan motivasi kita untuk lebih besar lagi dalam bekerja. Dan kita tingkatkan profesionalisme kita, serta apabila kita mempunyai ide-ide dan pemikiran dapat kita salurkan dan dapat saling bekerja sama dengan rekan kerja, sehingga kita mampu memberikan effort dan berkontribusi untuk instansi unit kerja kita. Serta yang paling utama adalah meningkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu adalah cara yang kita lakukan agar kita tidak menjadi PNS yang parasit, tetapi menguntungkan di segala tempat dan sesuatunya. Begitu Ibu Tia. Oke, terima kasih Pak Adit. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, mungkin yang pertama kita harus tingkatkan iman ya. Mungkin harus banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita harus menambah motivasi dan semangat kerja ya, serta meningkatkan profesionalisme walaupun dalam keadaan apapun. Baik,
Untuk podcast hari ini sangat seru sekali ya. Terima kasih kepada narasumber untuk materi dan tips dan trik dan penjelasannya pada hari ini. Untuk podcast hari ini sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat